Oke guys, saya sudah bersama Bapak Camat Kawali. Yang kita akan ngobrol bincang-bincang tentang program hari ini. Katanya se-Indonesia baru di Kecamatan Kawali guys. Assalamualaikum Pak Camat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lujeng siang Kang. Pak, ini katanya se-Indonesia. Oh enggak. Ada di dusun lain di wilayah, ada di Sukadana, ada gitu. di Cipaku, ada. Cuma yang gebiar mungkin di Kawali. Oke, guys, ini yang gebiar di Kawali guys. Pak, bisa diungkap seputar program ini, Pak? Ya. Jadi yang melatar belakangi kita membangun sistem bumbung ini karena kita meminta masukan lah ke kepala dusun. Selama ini kan gaya penagihan PBB itu ditagih oleh kolektor PBB desa yaitu Kadus, door to door dari rumah ke rumah. Oh gitu ya. Iya. Setelah saya evaluasi, saya tanya bagaimana kesan nagih. Ternyata semua tidak mengenakan nagih itu. Gayanya tekan menekan. Oh gitu ya. Secara fisiologis tidak baik lah, tidak harmonis. Camat ke Kades dalam rapat harus lunas. Kades ke ini harus lunas. Tekan menekan lah, tekan menekan. Kemudian tidak efektif, tidak efisien. Bayangkan, tadi kata Pak Kadus, target 17 juta itu tidak selesai 10 bulan. Kadang-kadang 12 bulan. Mereka nagihan itu, kata teori nagih-menagih, kalau kita ingin nagih yang baik itu, cari waktu yang baik itu bukan oleh kita. Tapi cari waktu yang paling baik yang punya hutang. Waduh. Gitu. Kadus selama ini kan kalau mau nagihan direncanakan nih si A, si Anu, si B, si Anu. Ketika ditagih ada orangnya, uangnya tidak ada. Ada orangnya, ada uangnya hanya sebagian. Ada orang uangnya jong. Wah, berbagai tidak selesai lah. Kadang-kadang di perencanaan waktu nagih kecapai 20 orang. Yang mayar mungkin hanya 5 orang. Tidak selesai-selesai Kang. Belum ada orangnya, nggak ada. Belum ada orang yang susah karena besar. Nah, berangkat dari keluhan-keluhan itu saya lempar, Pak Kadus, apakah mau nagih seumur hidup? Kita nagih. Apalagi ada yang banyak PBB-nya yang masih 7.500, 10.000 jaraknya. Mereka Kadus itu kalau nagih, Pak, itu dia harus ngabaso, harus ngarokok. Apalagi kalau ada sanak keluarga pasti harus ini. Wah, nah itulah itu. Kemudian resiko buruk ketika nagih itu belum diperhitungkan. Iya, betul. Ada pengalaman saya tidak ceritakan ketika Kadus nagih, seminggu lagi kan disetorkan ke desa ketika minggon, tahu-tahu sebelum nagih ada kejadian musibah, ada tabrakan, dia meninggal, buntu, kita kehilangan jejak. Jadi berangkat dari itu semua, kita cari sistem yang paling mudah, yang paling meringankan, dan yang paling efektif, efisien. Kawali punya target tiap tahun itu 770 jutaan sekian, 11 desa. Tahun kemarin satu kali buka bumbung 490 juta satu hari, bayangkan. Sekarang kita target ingin 600 juta. Nah, jadi efektif efisiennya. Kosnya kecil. Pekerjaan bumbung itu hanya 5. Pertama, Kades tinggal komitmen yang kuat. Pak Kadus, Kawarga, PBB tahun 2023 pakai bumbung, caranya celengan. Satu itu. Yang kedua, ketika merintah ngumumkan itu, nih, celengannya sudah siapin. Harus sudah berlabel. PBB, nama anu, target anu, terus kalau perlu PKB, pajak kendaraan bermotor. Kemudian ada tulisan dibuka bersama-sama pada akhir Januari atau awal Februari. Setiap tahun pasti tetap. Nah, kemudian dibukanya sebelum SPPT diterima, bayangkan. Ini kepercayaan yang luar biasa. SPPT belum diterbitkan oleh pemerintah daerah, belum. Kita berpegangan karena tidak ada kenaikan, masih patokan SPPT yang lama. Standar udah itu aja. Yang pertama itu. Yang kedua, bumbung diserahkan, sudah berlabel. Yang ketiga, sekali-kali
monitor, ngecek ke lapangan, diisi atau tidak. Ketika tidak diisi jangan dimarahi, udah biarin. Dipuji aja. Ibu rawat bumbung baik-baik ini. Kalaupun belum ada suara-suara positif lah, ini pasti uangnya lembaran di dalamnya. Nah, udah. Yang keempat, kemudian mengundang. Jadi di bumbung itu kan sudah tertera akan dibuka tanggal sekian minggu ketiga. 3 hari sebelum bumbung dibuka, membuat surat undangan. Disampaikan dengan hormat, bla bla bla, kepada semua WP. Kami mengundang untuk buka bersama bumbung secara serentak di tiap RW. Jangan di dusun terlalu jauh. Di tiap RW lah, syukur tiap RT. Nanti dipimpin oleh RW-nya masing-masing. Kemudian menghadiri udah cuma 5. Yang tadinya bulan-bulan tidak selesai 50 kali rapat, sekarang hanya pekerjaan 5. Yang paling mahal dari sistem bumbung itu selain efektif efisien, meringankan, mendekatkan, murahnya, gembira. Silaturahminya ya, Pak. Silaturahmi, kebersamaan, gembira. Yang mahal itu gembira. Dari teorinya orang bayar pajak di dunia ini tidak ada orang yang suka bayar pajak. Hanya di sistem bumbung lah mereka bayar pajak itu penuh kegembiraan. Mengapa gembira? Karena diyakini bumbungnya banyak lah lebihnya. Inginnya kami berharap dari bumbung PBB itu ketika lebih PKB kebayar, jajan anak kebayar, token kebayar, PDAM kebayar, uang sosial di masyarakat kalau ada kebersamaan misalnya Tilahu, nggak silakan. Bisa dikomunikasikan di RT. Kuncinya RT dan RW bumbung itu. Itulah. Jadi yang paling mahal kegembiraan. Gembira. Makanya temanya, yuk kita buka bumbung dengan penuh kebersamaan dan kegembiraan. Coba tanya, di mana orang bayar pajak gembira? Inginnya gratis. Gitulah. Oke guys, kita sudah bincang-bincang dengan Pak Camat yang Haryana. Ternyata di sini bayar pajak dengan gembira, silaturahmi, ngopi, dan sebagainya macam-macam. Terus di Kawali bayar PKB, Pak, kita sudah launching oleh Pak Bupati, launching gerakan bumbung PBB dan PKB. Kenapa disatukan PKB? Karena banyak lebihnya. Oh, iya. Bayangkan ada di sini tadi yang PBB-nya 100.000, faktanya 450.000. Di Cintajaya PBB-nya 135, dapatnya 2.400.000. Banyak lebihnya. Tak ingin sisanya teh coba PKB. Bayar PKB, kita sudah ada kader pajak di desa, perangkat desa, Karang Taruna maupun PKK. Orang bayar pajak di Kawali PBB, PKB tidak perlu ke Samsat. Tinggal dipotokan STNK-nya, dipotokan uangnya, di-share ke grup WA kader pajak. Bapak tinggal nunggu di rumah. Nanti kader pajak orang kecamatan yang bayar dulu ke Samsat, ke outlet Samsat. Dari koperasi kecamatan lah, kayak gitu aja. Tinggal duduk manis lah. Tinggal kebaikannya mau ngasih ongkos tidak. Ya, eta gitulah. Gitulah di Kawali kalau gitu. Asal jangan mobil mewah. Kalau mobil mewah kita angkat tangan. Luar biasa lah. Ini juga kita sudah kerjasama dengan Samsat Outlet Samsat Kawali. Luar biasa. Terima kasih ya Pak Camat. Ya, siap. Oke guys, kita sudah bincang-bincang dengan Pak Camat. Luar biasa terobosannya. Ada pajak pembangunan dan pajak kendaraan bermotor. Jadi jangan khawatir ya, untuk masyarakat di desa yang ada di Kecamatan Kawali, semua terlayani dengan baik bersama Pak Camat. Oke. Semua program bisa sukses karena dukungan masyarakat. Nggak ada artinya camat, nggak artinya kepala desa, kepala dusun kalau tidak ada dukungan dari RT RW. Itu RT RW. Luar biasa. Like, share, terima kasih. and subscribe. Hebat, luar biasa.